Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi halana lihaza wa ma kunna linatabiya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Tuhan kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, kita bersalawat dulu kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak menyaksikan makalah tentang akuntansi perbankan. Sudah pernah dengar mata kuliah ini, akuntansi perbankan? Belum, ya. Lanjut lagi ya. Ini pengertian tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, beliau giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, di lokal ini sudah ada belum punya tabungan? Di dalam lokal ini ada punya tabungan belum? Dari perbankan? Tabungan, buku tabungan? Punya? Udah punya ATM? Nah, kalau belum punya nanti dibikin ya, biar kita lebih mudah proses penyimpanan uang dan lebih aman seperti itu. Jadi nasabah jika mengambil simpanan ingin datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, selip penarikan atau melalui fasilitas ATM. Nah, ATM sudah ada yang punya di sini? Sudah. ATM fungsinya untuk apa? Untuk mengambil uang dan bisa menyimpan uang. Gitu. Nah, ini pelajaran ini memahami tabungan di perbankan. Jenis-jenis tabungan, yang pertama tabungan biasa, yang kedua tabungan berjangka, yang ketiga tabungan haji atau umroh, yang keempat tabungan pendidikan. Tabungan biasa yaitu tabungan kita seperti biasa yang kita lakukan sehari-hari. Bisa kita menyimpan uang, bisa kita mengambil uang. Itu tabungan biasa. Kalau tabungan berjangka ini tabungan yang pasang pensiun. Misalnya kita nabung nih untuk mesin pisau, nah itu maksudnya tabungan berjangka. Kalau tabungan haji atau umroh itu tabungan yang kita memfasilitasi untuk pergi haji. Memang tabungan itu khusus, tidak ada bisa membayar yang lain. Terus tabungan pendidikan. Nah ini kalau yang sudah punya anak, ini kita harus mempunyai tabungan pendidikan. Misal anak kita baru lahir, nanti 5 tahun sudah masuk sekolah. Nah ini fungsi dari tabungan pendidikan. Nah terus menabung. Yang pertama dana darurat. Ya ini contoh misal kita kan nggak tahu kapan sakit. Nah itu kita butuh menabung. Itu. Yang kedua mencapai tujuan keuangan. Ya kalau kita sudah mempunyai uang, ada tujuan kita membeli. Misal contoh Bapak, kita membeli lemari karena kita ada simpanan, tertuju uang yang kita simpan tadi kan. Nah, terus yang ini keamanan uang berjamin. Nah ini misal rumah kita, kalau uang di rumah itu kalau ada merampok bisa hilang, habis kan. Nah kalau di perbankan itu terjamin. Yang terakhir itu kondisi bunga atau bagi hasil. Nah karena di sini Bapak sebagai dasar perbankannya maka kita menentukan bagi hasil, bukan bunga. Kalau bagi hasil itu tadi Ibu tadi sudah menjelaskan itu mudarabah ya. Nah itu atau teknik bagi hasil. Nah terus ini fitur dan fasilitas, kartu debit dan atau ATM. Nah itu yang berkas. Jadi kalau ada ATM kita mudah untuk mengambil uang. Nah terus mobil banking dan teman banking. Mobil banking tidak ada yang punya di sini. Mobil banking. Nah, mobil banking itu untuk memudahkan kita dalam bertransaksi. Contoh misalkan membeli pulsa, membayar biaya listrik, ataupun membayar setoran cicilan bisa dengan banking. Terus dalam penarikan dan setoran fleksibel. Nah, bagaimana penarikannya mudah kalau kita punya ATM yang di atas tadi. Nah, terus laporan transaksi bulanan. Nah, itu jelas kalau kita di mobil banking itu sudah terus ada transaksi bulanan. Misal kita membeli pulsa, nah itu sudah ada laporannya. Nah ini landasan hukum tabungan. Yang pertama peraturan konvensional itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 menjelaskan bahwa tabungan adalah simpanan yang berada yang dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tapi tidak ditarik dengan cek, biro atau ada lainnya yang disamakan dengan itu. Nah kalau Undang-Undang Tahun 1998 ini kita melalui uang sesuai yang kita sepakati. Misal kita melalui ATM atau mengambil langsung ke kantornya. Terus yang kedua, perbankan syariah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tabungan syariah adalah simpanan berdasarkan akad hadiah atau investasi dana berdasarkan akad
haram atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penarikannya hanya dapat dengan memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Nah, akad wariah ini itu akad yang kita menitipkan uang, itu hanya menitipkan saja, tidak boleh digunakan. Nah, kalau akad mudharabah ini boleh digunakan, boleh itu bagi hasil, boleh. Kalau akad wariah itu tidak boleh diganggu. Itu hanya kita menitipkan saja. Nanti Abah jelaskan lagi di berikutnya. Nah, ini pengertian akad wariah. Secara bahasa wariah berasal dari kata dua arah yang berarti meninggalkan atau menjadikan sesuatu pada orang lain untuk dijaga. Nah, itu dia menjelaskan di perbankan. Kalau kita menitipkan uang, kalau akad wariah itu tidak boleh dipakai, harus dijaga. Nah, itu akad di perbankan syariah. Seterusnya Islam fikih wariah adalah akad kerjasama penitipan barang atau uang dari pihak pemilik atau yang muabi kepada pihak penyimpan, yaitu mustauda yang diberi kepercayaan dengan kewajiban menyediakan dan menyampaikannya secara utuh kapanpun pemiliknya minta kembali. Nah, ini jadi kapanpun kita minta itu tetap setia uang itu. Tidak boleh misalkan bisa pergi aja Pak, tidak bisa. Kalau kita mintanya ke perbankan harus menyediakan uang tersebut. Seperti itu. Nah, ini juga landasan Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 4. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menyampaikannya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Nah, ini landasan hukum dari wariah tadi ya. Nah, ini juga landasan hadis dan regulasi dari riwayat Abu Dawud At-Tirmizi, tunaikanlah amanat kepada orang yang percayamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Nah, ini berarti bahwa termasuk ke yang tadi, kalau kita diamanatkan orang untuk menitip uang, nah itu harus kita jaga seperti itu. Tidak boleh kita tidak menjaganya. Waduh, mana? Ini harus saya. Nah, ini cuma kalau saya mengerti legalitas akad wariah karena kebutuhan dari manusia untuk saling menolong dan menjaga keselamatan harta. Nah, ini gimana? Ini juga ketuanya, ketua MUI nomor 2 MUI tahun 2000 secara resmi mengenai bahwa produk tabungan di lembaga keuangan syariah diperbolehkan jika menggunakan prinsip akad mudharabah dan akad wariah. Nah, jadi akad itu dua akad itu menjadi penting. Nah, itu ketua MUI-nya ya. Nah, ini jenis-jenis akad wariah. Nah, jadi wariah itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu yang al-amanah, yang kedua wariah yang jamanah. Nah, kalau wariah ini yang dititipkan saja, tidak boleh diganggu gugat. Nah, hanya dititipkan saja, tidak boleh dipakai atau digunakan dengan bisnis lain. Kalau yang nama ini itu boleh digunakan, boleh diambil keuntungan dengan uang yang tidak dititipkan. Jadi dua akad ya. Kalau dari wariah ini, yang pertama yang al-amanah, yang kedua wariah jamanah. Nah, ini. Nah, ini terus perbandingan karakteristik wariah. Yang pertama penggunaan objek, sangat dilarang itu dimaafkan. Nah, itu wariah al-amanah, tidak boleh digunakan. Nah, kalau wariah amanah diperbolehkan dan dianjurkan oleh secara tertutup. Terus ini tanggung jawab risiko, hanya bertanggung jawab jika ada kesalahan fatal. Nah, misalkan ini contoh ya, kantor itu terbakar, orang itu tetap ya bertanggung jawab di bank syariah kita diberikan. Nah, kalau ini tidak bertanggung jawab, mutlak menghentikan secara utuh. Itu menurut wariah yang mana. Terus ini keuntungan mengelola, tidak ada pengelola dan tidak ada untung. Nah, jadi kalau dia akan ya wariah yang mana ini tidak untung mereka hanya menjaga. Nah, lain dengan ini semuanya milik kelola bank. Kalau wariah yang mana itu uang kita boleh dikelola semuanya. Nah, seperti itu berbedanya. Terus mengenai itu saya ini biaya jasa. Nah, ini sebenarnya tidak ada biaya jasa ini. Karena mereka itu memang akadnya hanya menyuruh untuk menitipkan saja kalau akadnya. Nah, tapi mungkin ada perjanjian ya sebelum ini. Nah, terus bank boleh memberi bonus kepada kaya. Nah, jadi kalau di yang nama ini boleh bank itu memberi bonus. Karena mereka mendapat keuntungan, boleh dia memberi bonus. Terus implementasi produk, simbol penitipan fisik emas atau dokumen. Nah, ini kalau kita menitipkan emas, kita dijaga dengan akad wariah ini, emas, dokumen, misalnya sertifikat itu boleh kita menitipkan ke perbankan.
tabungan syariah atau giro wadiah. Ini terakhir. Nah, ini mekanisme tabungan wadiah. Yang pertama penyimpanan dana yang wadiah tadi ya. Nah, itu dana. Yang kedua menyimpan dana di bank sama dengan akad wadiah ya dana dikemudian full of dan no dana. Nah, jadi semua dana yang ya dana ini boleh digunakan untuk operasional perbankan. Tetapi tetap dicatat dengan melalui prosedur. Dua, penyelenggara bank mengelola dan mengelola tersebut memulai usaha pembiayaan yang produktif dan dijamin oleh secara syariah. Nah, jadi ini maksud dari yang penyelenggara ini. Misal suatu orang itu membuka usaha, itu usahanya apa? Misal kalau usahanya kuliner itu boleh kan? Nah, kalau penjualan kita narkotika itu tidak boleh. Jadi terjamin keadaannya. Contohnya yang ketiga penarikan bonus. Penarikan dan bonus. Pertama dapat menarikkan saja apa yang dapat memberi bonus atau saja supaya tanpa kesepakatan presentasi di awal. Jadi kalau di sini kita tidak ada presentasi, hanya bank itu tiba-tiba membagi kita. Pernah melihat bank orang nasabah mendapatkan mobil? Nah itu kan tidak ada presentasi awal. Nah, cuma mereka mendapatkan uang dari mereka itu langsung mendapatkan bonus. Nah, terima kasih. Ada yang ditanyakan kira-kira dari penjelasan Bapak? Apa terlalu cepat? Tabungan. Nah, ini. Ada kira-kira? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan dulu sampai sini dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.